Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita belajar lagi buku KIA di episode kedua. Pada halaman ini ada persiapan melahirkan atau bersalin. Tanyakan kepada bidan dan dokter tanggal perkiraan persalinan. Suami atau keluarga mendampingi ibu saat periksa kehamilan. Jangan ibunya sendiri ya yang periksa, jadi bapak atau keluarga boleh mendampingi ibu saat periksa kepada bidan atau dokter. Kemudian siapkan lebih dari satu orang yang memiliki golongan darah yang sama dan bersedia menjadi pendonor jika diperlukan. Yaitu selanjutnya mempersiapkan tabungan atau dana cadangan untuk biaya persalinan dan biaya lain-lainnya. Kemudian suami, keluarga, masyarakat menyiapkan kendaraan jika sewaktu-waktu diperlukan. Rencanakan melahirkan ditolong oleh bidan atau dokter di fasilitas kesehatan. Kemudian pastikan ibu hamil dan keluarga menyepakati amanat persalinan dalam stiker P4K dan sudah ditempelkan di depan rumah ibu hamil. Kemudian siapkan KTP, kartu keluarga, dan keperluan lain untuk ibu dan bayi yang akan dilahirkan. Rencanakan ikut KB setelah bersalin. Tanyakan ke petugas kesehatan tentang cara ber-KB. Di halaman selanjutnya ada isi piringku untuk ibu hamil. Nah, di situ bisa dilihat di gambar bahwa porsi sekali makan untuk ibu hamil. Dan jangan lupa ya ibu, cuci tangan sebelum makan. Tanyakan kepada petugas kesehatan tentang makanan bergizi. Kemudian, makanlah dengan pola gizi seimbang dan bervariasi, satu porsi lebih banyak dari sebelum hamil. Tidak ada pantangan selama hamil, cukup kebutuhan air minum pada saat hamil, kebutuhan ibu hamil minimal 10 gelas ya per hari. Kemudian jika mual, muntah, dan tidak nafsu makan, pilihlah makanan yang tidak berlemak dalam porsi kecil sehingga sering. Misalkan buah atau roti, ubi atau singkong, juga biskuit. Ibu hamil dilarang ya minum minuman keras atau merokok. Jika minum obat, tanyakan kepada petugas kesehatan terlebih dahulu. Jangan lupa kalau sudah dibaca dan dimengerti, dicentang seperti contoh ini. Pada halaman selanjutnya ada tanda bahaya pada kehamilan. Segera bawa ibu hamil ke puskesmas, rumah sakit, dokter, dan bidan bila dijumpai keluhan dan tanda-tanda di bawah ini. Yang pertama, muntah terus dan tidak mau makan. Yang kedua, demam tinggi. Yang ketiga, bengkak kaki, tangan, dan wajah, atau sakit kepala disertai kerjang. Tapi ya ibu, jika bengkak saja kaki, sebaiknya udah berangkat mencari pertolongan. Jangan nunggu sampai kejang nggih. Kemudian, janin dirasakan kurang bergerak dibanding sebelumnya. Perdarahan pada hamil muda dan hamil tua itu juga membahayakan ya bu. Jadi jangan dianggap remeh jika pada hamil muda sudah ada keluar darah. Kemudian ada air ketuban keluar sebelum waktunya. Nah, itu juga sangat berbahaya. Di halaman selanjutnya ada masalah lain pada masa kehamilan. Apabila mengalami keluhan di bawah ini, segera bawa ibu hamil ke puskesmas, rumah sakit, dokter, atau bidan didampingi suami atau keluarga. Yang pertama, demam, menggigil, dan berkeringat. Bila ibu berada di daerah endemis malaria, menunjukkan adanya gejala malaria. Kemudian, terasa sakit pada saat kencing atau keluar keputihan atau gatal-gatal di daerah kemaluan. Kemudian, batuk lama lebih dari 2 minggu. Yang selanjutnya, jantung berdebar-debar atau nyeri dada. Diare berulang, sulit tidur, dan cemas berlebihan. Nah, di halaman selanjutnya ada ibu bersalin.
Tanda awal persalinan. Yang pertama, perut mulas-mulas yang teratur, timbulnya sering, semakin lama semakin sering. Kemudian keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir atau keluar cairan ketuban dari jalan lahir, itu juga tanda-tanda persalinan. Jika muncul salah satu tanda di atas ini, suami dan keluarga segera bawa ibu hamil ke fasilitas kesehatan. Kemudian di halaman selanjutnya ada proses melahirkan. Nah, di sini didahului dengan mulas yang teratur, semakin lama semakin kuat dan semakin sering. Pada kehamilan pertama, bayi biasanya lahir setelah 12 jam sejak mulas yang teratur. Pada hamilan kedua dan kehamilan selanjutnya biasanya bayi lahir setelah 8 jam sejak mulas yang teratur. Ibu masih boleh loh berjalan, makan, dan minum selama proses melahirkan. Sebaiknya ibu didampingi suami dan keluarga. Jika merasa sakit, tarik nafas panjang lewat hidung lalu keluarkan lewat mulut. Jika terasa ingin buang air besar, segera beritahu bidan atau dokter. Bidan atau dokter akan mengarahkan memimpin ibu mengejan sesuai dengan dorongan rasa ingin mengejan yang timbul. Jika terasa ingin buang air besar, segera beritahu bidan atau dokter. Bidan atau dokter akan mengarahkan memimpin ibu mengejan sesuai dengan dorongan rasa ingin mengejan yang timbul. Setelah bayi lahir dan sehat, segera lakukan inisiasi menyusui dini. Masih ingat kan Bu, inisiasi menyusui dini? IMD adalah segera meletakkan bayi di dada ibu. Sekurang-kurangnya 1 jam untuk memberikan kesempatan pada bayi menyusu segera mungkin. IMD merangsang keluarnya ASI, memberikan kekebalan pada bayi serta meningkatkan kekuatan batin antara ibu dan bayi. IMD mencegah perdarahan pada ibu. Ibu dapat segera memasang IUD dalam waktu 10 menit setelah plasenta lahir bila ibu dan suami sepakat untuk mengikuti KB dengan metode AKDR atau alat kontrasepsi di dalam rahim. Di halaman selanjutnya ada tanda bahaya pada persalinan. Di sini ada pendarahan lewat jalan lahir, tali pusar atau tangan bayi keluar dari jalan lahir, ada ibu mengalami kejang, kemudian ibu tidak kuat mengejan, air ketuban keruh atau bau, ibu gelisah dan mengalami kesakitan yang hebat. Jika muncul salah satu tanda di atas, segera rujuk ibu ke rumah sakit. Di halaman selanjutnya ada perawatan nifas. Yang pertama, pelayanan nifas oleh bidan dan dokter dilaksanakan minimal 3 kali, yaitu yang pertama di 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan. Yang kedua, hari keempat sampai 28 hari setelah melahirkan. Yang ketiga, hari ke-29 sampai 42 melahirkan. Pelayanan kesehatan ibu nifas meliputi kondisi ibu secara umum, tekanan darah, suhu badan, pernafasan, dan nadi, kemudian perdarahan, kondisi jalan lahir, kemudian tinggi rahim, kemudian pemeriksaan payudara, dan menganjurkan pemberian ASI eksklusif, pemberian kapsul vitamin A, pelayanan kontrasepsi pasca persalinan, konseling, tata laksana pada ibu nifas, kemudian memberikan nasihat. Memberikan nasihat yaitu yang pertama, makan makanan dengan beraneka ragam. Kebutuhan air minum pada ibu menyusui mungkin lebih banyak daripada sebelumnya atau waktu hamil. Kemudian menjaga kebersihan diri seperti mengganti pembalut, kemudian beristirahat cukup. Saat bayi tidur, ibu juga bisa beristirahat. Bagi ibu yang melahirkan dengan cara operasi sesar, maka harus dijaga kebersihan luka
luka bekas operasi. Cara menyusui yang benar hanya diberikan ASI selama 6 bulan. Perawatan bayi yang benar, jangan membiarkan bayi menangis terlalu lama karena akan membuat bayi stres. Lakukan stimulasi komunikasi dengan bayi sedini mungkin bersama suami dan keluarga. Konsultasilah kepada petugas kesehatan untuk pelayanan KB setelah melahirkan. Di halaman selanjutnya ada hal-hal yang harus dihindari oleh ibu bersalin selama nifas. Yang pertama, nih biasanya kalau masih ada uti atau kakung ya, suruh buang ASINya karena katanya warna kuning itu jelek. Nah, itu sebenarnya tidak boleh dilakukan ya Bu. Membuang ASI yang pertama yang keluar dari payudara ibu adalah kolostrum karena sangat berguna untuk kekebalan tubuh bayi. Jangan dilakukan nggih. Kemudian membersihkan payudara dengan alkohol atau obat merah atau betadin. Itu tidak boleh dilakukan ya, karena bisa diminum oleh bayi. Kemudian mengikat perut terlalu kencang. Nah ini katanya kalau nggak kencang katanya nanti gembrot. Itu juga tidak boleh. Juga tidak boleh ya menempelkan daun-daunan pada kemaluan karena akan menimbulkan infeksi. Di halaman selanjutnya masih tetap untuk ibu nifas, yaitu cara menyusui bayi. Susui bayi sering mungkin, semau bayi, paling sedikit 8 kali sehari. Bila bayi tidur lebih dari 3 jam bangunkan, lalu susui. Susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara yang lain. Bila bayi sudah kenyang tapi payudara masih terasa penuh, perlu dikosongkan dengan diperah atau dikeluarkan dan disimpan. Hal ini akan membuat payudara tetap memproduksi ASI dengan cukup. Nah, bisa dilihat ya posisi bayi. Mungkin bisa dibaca di buku IA-nya. Nah, ini jika bayinya kembar. Yang di bawah lihat nih posisi menyusui pada bayi kembar. Bisa dilihat ya Bu caranya. Di halaman selanjutnya ada cara memerah dan menyimpan ASI. Bisa dibaca sendiri dan dilihat gambarnya di halaman ini. Kemudian saya tekankan di sini sebelum diberikan kepada bayi, rendam dalam wadah berisi air hangat. Jadi anaknya biar tidak kedinginan ya. Bahaya loh kalau dingin. Dan jangan lupa dicoba dulu apa sudah hangat atau masih dingin. Kemudian gunakan gelas kaca atau keramik dan mangkok kaca atau keramik. Jangan menggunakan bahan dari plastik ataupun melamin. Nah, ini perlu ya diingat-ingat, harus yang dengan kaca, harus menggunakan kaca. Simpan ASI perah sebanyak 15-60 ml per wadah untuk menghindari ASI perah terbuang karena tidak habis diminum oleh bayi. Di halaman selanjutnya ada tanda bahaya pada nifas. Segera bawa ibu nifas ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit bila ditemukan salah satu tanda di bawah ini. Yang pertama yaitu perdarahan lewat jalan lahir. Nah ini ya Bu, jadi perdarahannya itu lebih banyak daripada yang normal. Kemudian keluar cairan berbau dari jalan lahir. Kemudian bengkak di wajah, tangan, dan kaki atau sakit kepala. Juga bisa disertai kejang. Nah, itu sangat berbahaya. Kemudian demam lebih dari 2 hari. Nah, juga bahaya ya, jangan diremehkan. Kemudian payudara bengkak, merah disertai rasa sakit. Ibu terlihat sedih, murung, dan menangis tanpa sebab. Berarti di sini ibu bisa jadi depresi. Bawalah segera atau konsultasi secepatnya ke petugas terdekat ya.
Di halaman selanjutnya ada KB pasca bersalinan. Mengapa perlu KB? Yang pertama untuk mengatur jarak dan mencegah kehamilan agar tidak terlalu rapat. Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Yang ketiga menjaga dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi, dan balita. Kemudian ibu memiliki waktu dan perhatian yang cukup untuk dirinya dan anak dan juga keluarganya. Metode kontrasepsi jangka panjang. Di sini misalkan MOW, kemudian MOP. Kemudian alat kontrasepsi dalam rahim yang biasanya 10 tahun ya. Jadi bisa digunakan sampai 10 tahun. IUD katanya orang-orang. Kemudian implan. Implan ini juga panjang, yaitu 3 tahun. Kalau orang bilang biasanya susuk KB, bukan susuk kecantikan ya ibu, hanya susuk KB. Kemudian metode kontrasepsi jangka pendek. Di sini ada suntik. Kalau ibu menyusui sebaiknya menggunakan suntik yang 3 bulan. Tidak disarankan menggunakan yang 1 bulan karena akan mengganggu produksi ASI. Kemudian ada pil KB dan kondom. Di sini bisa dilihat di gambarnya. Jika butuh penjelasan lebih lanjut, tanyakan pada bidan, perawat atau dokter untuk keterangan lebih lanjut. Sekian dulu untuk buku KIA di episode kali ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.